Sebetulnya kita ini kan sekarang sedang perang Mahabharata, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Jadi kalau bahasa Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur itu sebenarnya Kurawa, takwa itu adalah Pandawa. Setiap hari itu adalah perang antara Pandawa dan Kurawa. Di dalam diri kita sebenarnya perang itu. Itu yang kata Rasulullah disebut perang besar sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang kan mengabaikan cerita-cerita yang semacam itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Tefani tadi, apa? Temukan baju yang cocok. Sebenarnya temukan baju yang cocok itu saya dominan di mana? Itu jadi pintu masuknya. Dan selama ini jangan-jangan kita salah masuk. Lalu ketika masuk bingung, makanya gak keluar-keluar. Kalau kata Bang Wendy, kalau masuk itu pasti ke dalam. Kalau naik pasti ke atas. Kalau turun pasti ke bawah. Nah kalau keluar kemana? Kemana coba? Ya. Keluar kemana ayo? Mana ada keluar-keluar? Keluar di dalam. Gak enak kalau keluar di luar. Ya, oke, lanjutkan lagi. Ini karena Bang Wendy ini tipe humor, banyak sekali humornya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ketemu baju yang pas itu artinya kita menemukan, oh ternyata setiap orang yang lahir hari apa, tanggal berapa, memang direncanakan semesta untuk tujuan semesta, bukan untuk tujuan kita. Makanya kita disuruh untuk baca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu bilang atas nama Allah, berarti kita sedang deklarasi bahwa saya ada di sini direncanakan Allah untuk tujuan Allah, dan Allah merencanakan kita. Gak mungkin tanpa rencana yang hebat. Makanya beliau mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah al-musyawwir yang merencanakan semua ciptaannya dengan penuh rencana. Dilahirkan tanggal berapa, jam berapa, hari apa, itu sesuai dengan data diri yang dibawa dalam dirinya untuk menjalankan 3 tugas dalam kehidupan ini: menyelesaikan utang, meluruskan jalan bengkok, dan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dan kalau kita semua melewati pintu yang itu sesuai dengan pertanyaan Tefani tadi, berarti kita sudah menemukan baju kita yang pas. Bukan berarti bahwa kita akan selamanya berada di tipe itu. Bahkan tipe yang lain akan terkumpul dengan sendirinya. Jadilah kita Pandawa 5 sempurna, dan kita siap untuk mengalahkan Kurawa. Apa coba yang diminta Kurawa dari Krishna? Yang diminta Kurawa dari Krishna itu adalah senjata, harta, tentara, semua yang bersifat materi. Dan itu yang menyebabkan Kurawa kalah di perang. Dan apa yang diminta Pandawa? Yang diminta oleh Pandawa adalah Krishnanya saja. Tidak minta senjatanya, tidak minta tentaranya, tidak minta hartanya. Cukup guru sebagai saisku. Makanya orang-orang yang sudah sampai di tingkat kesadaran tidak pernah minta harta kepada Allah, tidak pernah minta ilmu kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta Allahnya saja. Lihat doa para nabi, para rasul, hasbi Allah, cukuplah Allah. Tapi itu tidak bisa basa-basi. Oleh karena itu maka kita harus kenal data diri itu 3 aspek. Aspek fisiologi, itu berhubungan dengan bentuk tubuh. Yang kedua aspek psikologi, berhubungan dengan aspek mental, otak tadi. Dan yang terakhir ini, yang paling berat sebetulnya, aspek spiritual. Karena saat kita sudah selesai diciptakan tubuh kita dengan sempurna, Allah kan mengatakan begini, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Tidak ada ruh saya, yang adalah ruhku, ruhnya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, membawa sifat-sifat Dia. Dan itulah yang disebut dengan guru sejati kita. Nah, guru sejati kita ini sifat-sifat yang melekat dalam ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu, yang melekat dalam wajibul wujudnya itu, selama ini kita abaikan. Kenapa? Karena intuisi kita tidak hidup. Gara-gara apa? Tubuh spiritual kita tidak hidup. Akibatnya apa? Tubuh mental menjadi gagal hidup, tubuh energi banyak hambatan, tubuh fisik menjadi sakit. Jadi sebenarnya tubuh fisik ini hanya bahasa Sundanya itu katempuhan buntut maung. Jadi itu hanya benteng terakhir yang sudah tidak tahan lagi sebetulnya. Akibat kerusakan di aspek lain, tubuh spiritualnya rusak karena jiwanya kotor, tubuh intuisinya nggak jalan karena tidak bisa berkomunikasi. Makanya coba perhatikan hadirin. Kalau kita pergi haji, pergi umroh,
Pertama, kita harus memulai dari Hajar Aswad, bukan? Selanjutnya lewat Multajam, selanjutnya lewat pintu Ka'bah, selanjutnya lewat Makom Ibrahim. Kalau sudah melewati level Ibrahim, berikutnya hijir Ismail. Apa Isma itu? Isma itu dari sama itu mendengar. Il itu dari kata Eli, Eli itu Tuhan. Jadi Ismail itu sebetulnya orang yang sudah mampu mendengar suara Tuhan. Dia sudah bisa berkomunikasi dengan guru sejati dalam dirinya. Kalau dia sudah berkomunikasi dengan guru sejati dalam dirinya, maka tidak akan pernah ada yang salah. Intuisinya hidup. Itu pengarah yang luar biasa. Itu yang namanya penuntun jalan. Makanya ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan. Petunjuknya sudah jelas. Di sini banyak petunjuk, tapi nggak bisa baca. Disitulah perlu penuntun jalan. Orang yang ahli, yang bisa membacakan apa makna dari petunjuk itu. Jadi jangan dulu jalan kalau belum bisa memahami petunjuk jalan. Petunjuk jalannya ke kanan, dipahaminya ke kiri. Kan kejeblos tuh ke jurang. Salah membaca petunjuk itu berbahaya. Dan itulah salah membaca data diri juga jadi sangat-sangat berbahaya. Istilah Bang Wendy tadi, stupid cost-nya terlalu besar. Cost uang, cost waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Belum lagi sampah-sampah yang bertumpuk di alam bawah sadar begitu banyak. Akibat kita sering sekali mengatakan kata-kata yang berulang, direpetisi, masuk. Makanya antar pikiran sadar dengan alam bawah sadar itu ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Itu filter, bukan memfilter baik buruk benar salah, tetapi dia akan jebol dengan repetisi. Coba bayangkan, pernah dengar gak orang tua ketika dimintai uang sama anaknya mengatakan, nah cari uang itu susah, hidup ini penuh perjuangan. Coba berapa kali kita mendengar orang mengatakan itu? 2 kali, 3 kali, 4 kali, ratusan kali, jebol alam bawah sadar, tersimpan jadi memori, lalu teridentifikasi dalam diri, sehingga dia sampai tua punya pandangan bahwa cari uang itu susah, betul-betul susah. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Kenapa sih tidak mengatakan, nah hidup itu senang, hidup itu mudah dan menyenangkan, daripada selalu hidup itu sulit dan penuh perjuangan. Wah, mau minum kopi aja sulit dan penuh perjuangan. Betul nggak? Kenapa kita tidak masukkan di pikiran mereka tuh hidup itu mudah dan menyenangkan, daripada kita memasukkan kata-kata negatif. Sekarang kalau di hipnos sama Master Wendy, jangan-jangan kata-kata itu begitu banyak di dalam alam bawah sadar kita. Itu kru kita yang menghambat sehingga si kapten tidak berdaya. Kenapa? Krunya yang mengendalikan semua itu. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Hidup dengan serba keterbatasan, hidup dengan serba sulit, banyak konflik, kemampuan menerima perbedaan tidak ada. Wah, hidup yang kayak gitu tidak layak untuk dihidupi. Itu Tiffany. Oke, Ayah. Oke, kita buka pertanyaan ya dari teman-teman yang ada, sahabat yang ada di Masjid Miskatul Anwar. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan kita juga membuka pertanyaan untuk sahabat yang ada di YouTube atau yang ada di Zoom. Silakan, nanti tim boleh. Ya, sudah ada. Oke, baik, kita bacakan sambil menunggu para sahabat. Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Kita duluin yang ada di sini dulu. Mangga, silakan Ibu. Maju biar kena kamera, kata Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa, anak saya 2 orang. Mungkin dari beberapa YouTube Ayah, saya sedikit tahu bahwa data diri saya memang banyak yang tidak pas. Saya memang banyak luka batin. Nah, menurut Ayah sama Kang Wendy, apakah saya kalau misalnya ikut workshop, saya harus mengajak 2 anak saya, karena saya yakin saya sudah menitipkan data yang tidak benar juga ke anak-anak saya. Nah, seperti apa? Begitu.
Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Rifa. Terima kasih Ibu Rifa. Pertanyaan silakan Mangga Ayah. Baik, Bu Rifa. Ada satu, saya ini seorang pendidik. Ada kata bijak yang sangat anchor di kepala saya. Bahwa anak itu akan melakukan apa yang dia lihat dan dia dengar. Kenapa? Karena ternyata di otak anak itu ada yang namanya mirror neuron yang disebut dengan cermin saraf. Dia akan mencerminkan semua yang dilihat, yang didengar, dan itu akan dia lakukan pada ruang dan waktunya. Bayangkan ya kalau kita tidak memotong ini, kita dididik oleh orang tua dengan cara seperti itu, dan kemudian kita melakukan itu pada anak kita. Berarti kita sedang mewariskan semua stupid cost ini secara terus menerus tanpa kita sadari. Dan ini terjadi secara masif. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya Ibu Rifa mau workshop untuk itu? Kalau saya menyarankan, bereskan dulu diri kita. Bereskan diri dulu kita. Kenali dulu diri kita, ya. Sehingga kita bisa mengasuh diri kita sendiri dulu. Karena semua perubahan yang diarahkan keluar hanya akan menimbulkan perlawanan. Tapi perubahan yang ke dalam, yang di luar akan ikut dengan sendirinya. Makanya siapa yang sudah menemukan tempat suci di dalam, yang di luar tiba-tiba menjadi suci semua. Siapa yang menemukan keindahan di dalam, tanpa sengaja yang di luar menjadi indah dengan sendirinya. Jadi sebenarnya berantakan di dalam, kemudian akan menimbulkan berantakan di luar. Kayak yang di luar itu adalah cerminan, ada yang tidak beres di dalam. Jadi kalau saya menyarankan seperti itu. Nggak tahu nih, Master Wendy, silakan. Silakan Bang Wendy menambahkan. Udah ayah aja, saya ikut ayah. Baik, Bu Rifa, sayang sama dirimu. Benar. Buat pemirsa juga ya saya tanya, sayang sama dirimu. Hari ini seberapa banyak kita udah zolim sama diri kita? Telat makan tuh udah zolim loh. Pikiran negatif itu udah zolim loh. Ya, ngomongin orang juga zolim. Ayo, kalau sayang, apakah tandanya kita zolim? Enggak kan? Pernah jatuh cinta sama orang lain? Wah ngebet tuh ya. Terus sampai makannya aja ditanyain. Bener ya kak? Dulu gitu ya ditanya. Sekarang ditanyain gak makannya? Berbor. Nah, kalau kita mau dicintai orang lain atau mencintai orang lain, cintai dulu diri kita. Maka cinta-cinta itu akan datang dengan sendirinya. Pertanyaannya, udahkah kita mencintai diri? Di dalam diri kita ini banyak sekali, bahasanya ayah, sampah. Sampah pikiran, sampah hati, batin. Itu yang dinamakan dengan luka batin, trauma atau apapun. Benahi dulu di dalam diri kita ya, Bu Rifa ya. Caranya apa? Sebenarnya dengan hipnoterapi itu bisa, dengan spiritual juga bisa. Terserah Anda mau ya pakai yang mana. Yang jelas lakukan segera. Artinya apa? Kita masuk ke alam bawah sadar kita. Makanya kalau saya bukannya nggak mau nerima orang hipnoterapi sama saya, ya. Kalau hipnoterapi sama saya, Anda cuma punya satu kasus yang diselesaikan. Satu kali hipnoterapi adalah terapi dengan hipnosis. Terapi hipnosis itu alam bawah sadar. Itu Anda satu kasus aja. Saya lebih suka Anda tuh, saya ajarin ilmunya bahasanya, terus Anda bisa terapi sendiri. Seperti lapisan kulit bawang, selalu saya analogikan bawang, tahu ya? Ini yang ibu nih kalau ngupas bawang ada lagi. Nah itulah begitu permasalahan-permasalahan kita. Ya. Tapi kalau kita terus menerus kita kupas sampai menemukan, nah itulah titik tengahnya. Ya, diselesaikan dirinya betul. Kalau untuk kompas diri ini, data diri ini sebenarnya itu different ya. Yang satu adalah masalah dengan bawah sadar Anda sendiri, diri sendiri. Makanya di cleansing, kalau bahasa saya di cleansing itu dibersihkan bawah sadarnya, luka batinnya, traumanya, dan lain-lainnya. Nah ini yang berbeda. Lalu kalau untuk data diri ini, siapapun bukan hanya berhak, tapi wajib tahu, wajib. Baik itu diri kita, anak kita, pasangan kita, supaya kita bisa tahu dari cara berpikir ini, kita bisa tahu cara berkomunikasi sama dia. Pintu masuknya pikiran, berpikir. Dari cara berpikir kita juga tahu cara bagaimana kita belajarnya, cara belajar kita gimana, cara merelaksasi otak kalau lagi penat, lagi stres, pernah. Bahasanya ngebul gitu kan. Sebenarnya sederhana, nggak usah harus keluar banyak-banyak duit. Tefani cuma jalan ngelihat alam, dengerin musik udah beres. Ada yang beres-beres doang nih ya, beres-beres itu tipe action, cuma suruh beres-beres aja sampai keringetan, udah rilis, beres-beres ruang kerja, beres rumah, rilis. Ada yang
Bahasanya ngobrol sama teman udah rilis. Jadi nggak perlu mahal kalau kita benar-benar tahu. Nah, inilah data diri. Jadi buat siapapun, sedini mungkin kita tahu diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bahkan kalau saya partner bisnis, saya kompasin dulu. Saya pengen kenal siapa dia. Anak-anak buah saya, jadi saya plot-plotin di mana dia kerjanya. Ini nggak cocok nih, tipe action adanya di dalam kamar ruangan. Keluar lu sana. Ya. Tipe bahasanya emotion yang pakai hati, mingle, ya, gaul. Tapi kalau tipe yang logik, jangan di luar, jangan main jauh-jauh. Sini, bagian keuangan, lurus orangnya. Jadi saya bisa plot-plotin orang itu sesuai dengan dia punya bidang. Anak pun begitu ya, Bunda. Anak kita yang mau SD, SMP, SMA supaya tahu dia minatnya kemana, bakatnya. Kita udah tahu dari sekarang. Anak saya yang sebelah sana tuh, pakai hoodie. Tipe emotion, kayak hati, bintangnya keluarga, berani bela-belain uang berapapun. Aku mau jalan nih, belum isi bensin, dia ambil dompetnya ya. Dia ambil, duitnya dikeluarin, dikasih saya. Berani bela-belain buat keluarga. Karena dia people oriented, keluarga oriented. Dimanapun liburannya, yang penting ada orang. Ngobrol. Jadi kita tahu. Yang satu yang gede, tipenya action, dimanapun liburannya, panca inderanya harus dipuaskan. Yang bersih. Beda kalau tipe logik, nggak apa-apa di gunung, yang kotor-kotor, yang penting hijau, alam. Jadi kita tahu. Nah itu Bunda ya. Jadi kalau data diri, ya ini sekedar saran aja. Siapapun itu perlu, biar kita tahu. Different dengan bawah sadar Anda. Itu beda lagi dibersihkannya. Gitu ya Bunda. Gitu ya Tiffany. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada, udah banyak nih pertanyaannya dari YouTube dulu ya. Dari Mbak Novi Rica Maulidia. Jika nanti sudah dibaca data diri, namun yang dihadapi tidak sesuai, mulai dari lingkungan internal, pekerjaan, harus bagaimana menghadapi agar tidak terasa beban dalam menghadapi kehidupan? Gitu katanya. Silakan Mangga ya. Ya, beban itu apa sih? Beban itu karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Memang untuk mengubah diri itu perlu keberanian. Keberanian untuk melakukan resolusi sekaligus juga revolusi. Kalau memang mau berubah. Yang lucu kadang-kadang begini, sudah jelas di pekerjaan itu kita tidak suka, gajinya kecil, setiap gajian itu ngomel, yang dituntut naik gaji, tapi masih tinggal di situ juga. Aneh kan? Dan saat kita sedang membicarakan yang kita tidak suka, sebenarnya kita itu sedang mengokohkan bahwa yang tidak suka akan datang berulang-ulang. Sebetulnya kalau kita ingin berubah itu memang perlu keberanian. Makanya keberanian itu kalau di level kesadaran David Hawkins itu kan sebetulnya nilainya 200 itu. Jadi itu sudah mulai naik dari level reptilian itu masuk ke level wisdom itu, ya. Tetapi harus dilampaui dulu angka itu. Kalau tidak punya keberanian untuk itu, ya bagaimana? Karena perubahan itu perlu keberanian. Jadi kalau menurut saya, ya saya sering ngobrol dengan teman-teman saya, mohon maaf ya, yang PNS gitu. Begitu tunjangan lambat gitu, terus ya diomelin. Kan kalaupun ngomel kan Menteri Keuangan juga di Jakarta nggak dengerin, omelin kita. Kenapa sih tidak mengarahkan pada solusi? Ya, udah jelas kita butuh uang, ya cari uang tambahan dari sisi lain daripada ngomelin sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan kebanyakan begitu, ya kan? Membicarakan majikan karena majikan itu tidak mau menaikkan gaji. Bukan meningkatkan kinerja kita supaya kita bisa mendapatkan ya mendapatkan reward begitu. Oleh karena itu, kalau saya selalu mengajarkan stop mencari uang, cari yang punya uang. Saya itu jadi dosen, maaf ya, tahulah gaji dosen, bukan meremehkan. Ya sama seperti PNS. Saya jadi dosen itu karena saya senang berhadapan dengan orang. Dan saya kalau bicara depan orang tuh bahagia sekali itu saya. Apalagi kalau bisa mempengaruhi orang dan berubah kesadarannya, itu senang. Makanya niat saya adalah saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang mau berubah kehidupannya. Hadiahnya kan tetap tanggal 1 tak usah dipikirkan juga dapat. Gitu. Jadi tidak usah memikirkan uang, ya. Pikirkan saja pelayan apa yang kita berikan sebagai bentuk ya
cinta kasih kita kepada semesta karena kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mencapai cinta kasih Tuhan. Itu yang dimaksud oleh saya adalah mencari yang punya uang. Karena janji Rasulullah jelas kok. Siapa yang mengejar Allah dia akan dapat dua, Allah dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia tidak dapat dua-duanya kok. Coba, begitu kerja meniatkan hanya sekedar untuk mencari uang dan yang menggerakkan kita bukan Allah. Yang menggerakkan kita adalah rasa takut kekurangan, takut anak gak sekolah, takut cicilan gak kebayar. Silakan, selamat tinggal dalam rasa takut. Sebetulnya kita menggerakkan diri oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh Allah. Kita sudah menghinakan Allah Tuhan kita sendiri. Jangan salah kalau kita tidak punya keberkahan ketika bekerja. Sebentar uang dapat, sebentar juga hilang. Lalu tidak membawa berkah kan yang seperti itu. Nah, sudah tahu tidak berkah, sudah tahu sedikit dan kita kekurangan, tapi kita masih tetap tinggal di situ dan kemudian menuntut orang lain supaya peduli kepada kita. Bukan mengungkapkan cinta, malah kita memaksakan cinta pada orang lain. Itu kan sesuatu yang salah. Jadi kembali kepada Ibu Rifa tadi, luka batin. Dari mana sih luka batin? Luka batin itu dari ego. Ego. Karena kita hidup dengan diri palsu kita, bukan dengan kesadaran kita. Kita terlalu banyak menuntut agar orang lain seperti yang kita pikirkan. Kan itu yang membuat luka batin. Ketika orang lain tidak melakukan yang kita pikirkan, kan kita marah. Karena kita berharap orang lain seperti yang kita mau, bukan kita menerima orang lain sebagaimana adanya. Ini saya kasih tahu ya, semua luka batin karena kita memaksakan orang lain harus seperti yang kita mau. Kita tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Kalau kita bisa menerima orang lain apa adanya sesuai dengan data dirinya, gak ada luka batin. Itulah pentingnya kita kenal sekeluarga, tipe-tipenya seperti apa. Saya kenal istri saya tipenya ini, saya kenal anak saya tipe ini, bahkan cucu saya pun saya udah kenal tipenya apa. Yang baru brojol saya udah kenal tipenya. Jadi saya memperlakukan dia itu berbeda. Apalagi sekarang ya. Cara kita menegur golongan darah A, cara kita menegur golongan darah B, cara kita menegur golongan darah O, AB, ternyata cara menegur itu pengaruhnya besar pada anak. Sedangkan kita memperlakukan semua anak sama. Betul apa tidak? Padahal golongan darah itu adalah tanda Tuhan pada diri anak yang harus kita baca. Ternyata sekarang sudah ditemukan bahwa kepribadian seseorang itu ditentukan juga oleh golongan darah. Luar biasa ya. Nah, kita hidup di zaman di mana sains sudah menyuguhkan semua temuan dengan luar biasa. Dan kita tidak meresponnya. Kita masih hidup di zaman jahiliyah seperti dulu. Dan kita memperlakukan semua orang seperti kita diperlakukan dulu oleh semua orang. Kita tidak memotong warisan yang menyengsarakan itu hari ini. Mari kita potong hari ini. Kita potong hari ini. Dan pasti kita bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan jangan mengatakan saya sudah bisa. Yuk buka pikiran kita supaya dapat ilmu-ilmu baru. Dan selanjutnya jangan mengatakan nanti saja. Malam ini kita mulai. Gitu ya. Oke, Ayah. Bang Wendy mau menambahkan? Next. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada masih dari YouTube. Dari Baik Burdatun. Apa perbedaan dari data diri dan data karma? Lalu bagaimana cara mempelajari mengetahui data diri dan data karma? Enggak Ayah? Ya, saya memang lama ya membuka bantuan untuk para sahabat yang ingin dibacakan data karma. Kalau data karma itu berhubungan dengan perilaku yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Karena karma itu sebetulnya adalah hukum sebab akibat. Kita telah menciptakan sebab, maka kita harus bertanggung jawab pada akibat yang ditimbulkan oleh kita sendiri. Sebab baik menimbulkan akibat baik, sebab buruk menimbulkan akibat buruk. Nah, semua itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi data karma berhubungan dengan perilaku masa lalu yang sudah kita lupakan. Banyak orang yang tanya pada saya, bagaimana saya bisa tahu masa lalu saya? Gampang, lihat kehidupanmu hari ini. Semua yang sedang kau panen hari ini, itu yang pernah kau tanam di masa lalu. Sesederhana itu. Kalau data diri, ini menyangkut aspek fisiologi. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Ternyata jiwa kita yang diturunkan ke semesta ini simetri dengan rumah untuk melunasi semua yang dibawa oleh jiwa itu. Hebat ya. Kesimetrian itu ada, kesamaan frekuensi itu ada. Makanya kita dikasih bentuk seperti ini dalam rangka untuk ya memuluskan proses sang jiwa melunasi 3 hal yang tadi saya sampaikan. Nah, itu data diri. Jadi data diri itu menyangkut aspek genetika. Ya.
Sedangkan data karma itu menyangkut kehidupan masa lalu yang harus kita pertanggungjawabkan. Takutnya kita lupa karena memang kita ini pelupa. Ya kan? Ya memang kita diberi oleh Allah rasa lupa terhadap masa lalu, bagus kan? Rezeki. Tetapi kalau kita tidak sadar bahwa sebetulnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini adalah akibat dari masa lalu kita jadi tidak bisa menerima yang terjadi saat ini. Lalu kita kehilangan tanggung jawab. Betul apa tidak? Nah, sebetulnya pembacaan data karma itu lebih mengarah kepada konsep penerimaan kita dalam hidup supaya lebih dalam. Itu sebetulnya. Karena ketika kita masih menolak semua yang tidak kita inginkan, satu, kita membuat utang baru, yang kedua, kita gagal melunasi utang lama. Jadi utangnya bertumpuk-tumpuk, ya, nggak dicicil. Bahaya nanti debt collector datang. Itu ya, Tiffany. Oke, jadi baik, Burdato ini nanya bagaimana cara mempelajari dan mengetahui. Berarti untuk mengetahui data diri, silakan hubungi tim. Nanti akan dihubungi sama tim untuk cara mengetahui data dirinya bagaimana, dan kalau data karma juga nanti ada tim ya, tim tersendiri yang berbeda yang akan menghubungi ya. Oke, dari sini ada yang bertanya, silakan. Wah, banyak ternyata. Oke, silakan Mangga maju. Yang mana dulu? Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, abang. Yang mau saya tanyakan tentang kompas diri. Apakah ada salah satu individu itu lebih dari 2 kecerdasan otak? Soalnya kalau saya menilai diri saya sendiri, kok kayak cenderung ada 2 gitu. Antara yang saya dapat, yang ada di diri saya itu. Apa ada kemungkinan gitu ayah untuk dalam satu individu itu ada 2 kecerdasan atau mungkin lebih dari 2 gitu. Kan ada 5 tadi dijelaskan kan gitu. Terima kasih itu. Oh, mohon maaf. Saya dengan Dian. Oh, ya. Ya. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Mbak Dian. Dalam diri setiap orang itu 5 kecerdasan itu ada 5-5-nya. Tadi yang dibicarakan itu dominannya. Mungkin Ibu Dian merasa seakan-akan saya kok memiliki 2 kecerdasan. Sebetulnya itu perasaan kita aja. Pasti ada yang dominannya. Pasti ada salah satu yang dominannya. Pintu masuknya pasti ada. Gitu. Dan kalau pintu masuknya sudah kita ketahui, sebenarnya 5-5 itu bisa aktif. Saya menemukan banyak orang yang 5-5-nya itu sudah aktif. Walaupun dia tipenya tipe logik, tapi kreatifnya udah muncul, emosinya udah terkendali. Kenapa? Istilah Bang Wendy itu karena dia mau menaikkan makom, menaikkan level. Itulah pentingnya kita belajar spiritual. Jadi sebetulnya di setiap tipe itu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kelebihan dan kekurangan bukan untuk dibenturkan. Seperti gelap dengan terang. Awas, jangan dibenturkan. Karena kita itu akan melihat sesuatu itu terang banget justru di tempat yang gelap. Bintang itu tidak kelihatan siang hari, justru malam hari kelihatan. Lihat bulan siang hari tidak indah, tak seindah malam. Justru dalam gelap kita bisa melihat terang luar biasa. Makanya spiritual itu sebetulnya mendekatkan, mensandingkan, tidak mentandingkan. Tidak menduelkan, tapi menduetkan. Jadi sebetulnya ya, suami istri itu disebut pasangan, Bu Dian. Kalau pasangan itu kan sebetulnya berduet, bukan berduel. Makanya disandingkan di pelaminan, bukan ditandingkan. Baru aja disandingkan di pelaminan, besoknya sudah ikut pertandingan. Pertandingannya pertandingan duel, bukan pertandingan duet. Kenapa? Karena tidak saling mengenal, tidak saling mengenal. Padahal berumah tangga itu tujuan akhirnya adalah saling menerima dan menghormati bahwa Anda dengan saya berbeda. Suami istri itu kan kiri kanan, bukan kiri kiri. Karena disebut di Quran ajwa itu pasangan. Jadi sebetulnya Ibu Dian itu saya yakin ada yang dominannya. Dan kalau Ibu masuk lewat pintu yang dominan itu bukan 2 Bu, 5-5-nya hidup. 5-5-nya hidup. Gitu. Ya, oke. Oke, Bang Wendy mau menambahkan? Next. Oke, dari sini dulu ya masjid. Oke, silakan yang laki-laki ini yang depan dulu, baru nanti bapak yang belakang ya. Silakan, Mas maju, silakan. Bang Wendy baru. Enggak, sini. Biar dekat. Kalau laki dekat dengan saya. Sebutkan nama Mohon izin. dan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya.
kepada Ayah dan Kang Wendy. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Kebetulan saya aslinya orang Tasik, cuman tinggal di sini di Gunung Bohong. Saya nyari-nyari lama, ternyata dekat juga. Nyari yang seperti Ayah. Untuk pertanyaannya, tadi kan Ayah menyampaikan untuk data diri kita tuh untuk melanjutkan hidup, otomatis punya hutang. Nah, untuk melanjutkan hidup, otomatis kita melanjutkan apa? Otomatis ada perintahnya. Perintah yang harus dilanjutkan tuh, nah, untuk perintahnya itu ada perintah umum keseluruhan manusia. Nah, berhubung kita berbeda-beda, kan ada perintah yang khususnya setiap manusianya itu. Nah, untuk mengetahui perintah khususnya itu seperti apa dan mohon dibukakan. Dan yang selanjutnya untuk yang kompas kehidupan, otomatis berlanjut dari tadi menemukan perintah dari data diri. Yang selanjutnya kompas tuh menentukan koordinat, tujuan. Nah, tujuan otomatis menentukan arah, memberi arah. Nah, untuk mengetahuinya kita itu dengan diri kita sendiri, arahnya mengetahuinya seperti apa, mohon dibongkar semuanya. Dan yang pertanyaan yang ketiga untuk Kang Wendy, yaitu data diri dari tanggal dan golongan darah. Sedangkan kita rata-rata kan orang yang udah tua, orang tuanya kadang zaman dulu mencatat hari lahir, tanggal lahir, dicatatnya di lemari, lemarinya kebakar, otomatis kan kadang wah lupa, kadang mengira-ngira juga. Apakah bisa mengetahui sebaliknya? Dari data kita asal-asalan tanda lahir, tanggal lahir, bisa mengetahuinya apa tidak? Sebaliknya dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mangga Ayah. Ya, terima kasih Kang Hermawan ya, dari Gunung Bohong ya. Saya nggak tahu namanya Gunung Bohong. Tadi yang pertama melanjutkan kehidupan ya. Begini, kalau saya bacakan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 28 begini. Kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi sebenarnya di situ ada summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum, itu ya. Ada siklus sebenarnya di situ tuh. Wa ilaihi turja'un, sebelum kita kembali. Toh pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebetulnya tujuan akhir dari kehidupan kita ya Allah. Nah, kita ini ditiupkan ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta. Tapi saat dikaryakan di semesta ini banyak melakukan penyimpangan dari fitrah kita sendiri. Lalu jiwa kita terkoyak. Jiwa kita menjadi tidak murni lagi. Sedangkan syarat untuk kembali kepada yang Maha Suci kan jiwanya harus suci. Dalam Quran dikatakan la yamasyu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali dia yang suci. Jadi untuk mensucikan kotoran yang melekat pada jiwa itu, kemudian kita diproses di dalam kehidupan ini. Contoh, kita mulai melekat nih pada harta, mulai diambil supaya tidak melekat, berbahaya kata Allah. Sebetulnya saat kita kehilangan harta itu bukan musibah. Disebut musibah itu dari kesadaran rendah. Orang yang kesadaran tinggi itu menganggap berkah justru. Ya Allah, kalau ini cara engkau untuk melepaskan kemelekatanku pada hartaku, dan agar aku bisa pulang kepadamu, dan tujuan akhir adalah pulang kepada Allah agar jiwaku suci kembali, why not? Kenapa kita menyesali itu? Yang menyesali itu adalah diri palsu kita tadi, karena kita tidak sadar, karena kita diajarkan oleh lingkungan kehilangan itu musibah, kan seperti itu. Padahal istilah musibah, berkah itu adalah produk pikiran kita, hasil jaz pikiran kita, hasil penilaian pikiran kita. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mau lagi datang ke sini, ya jangan bikin utang. Jadi saya tidak mengklasifikasi tujuan umum, tujuan khusus. Selama kita masih dilahirkan ke sini, itu artinya ada yang harus dibereskan. Bagaimana kita tahu? Nanti kita akan tahu dari perjalanan hidup kita. Kita dipertemukan dengan orang. Nih saya kasih tahu hukumnya. Mustahil kita dipertemukan dengan orang yang tidak ada kaitannya dengan karma kita. Gak mungkin kan tiba-tiba saya ketemu dengan istri saya, kalau dulu saya tidak punya sangkut paut, pasti di kehidupan yang sekarang saya harus membayar semua utang yang ada sangkut paut dengan dia. Dan mustahil saya dipertemukan dengan yang lain. Pasti dengan ini. Karena yang mempertemukan kita itu sebetulnya adalah suratan takdir. Suratan takdir itu sebetulnya bukan Tuhan, tetapi data kita.
Karena ada kesamaan data saya dengan istri saya. Saya kan istrinya bukan Tefani, tapi istri saya. Karena saya tidak ada kesamaan data. Tetapi mungkin saya sekarang dipertemukan di panggung ini pun ada kesamaan data. Tetapi hubungannya dalam konteks pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka dia pertemukan kembali, termasuk dengan Bang Wendy. Jadi tidak usah diklasifikasi tujuan khusus, tujuan umum, nanti pusing sendiri. Pokoknya begitu kita datang lagi ke sini, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada orang yang datang ke sini cuma 3 bulan meninggal. Ada orang yang baru nongol langsung meninggal. Saya baru menasihati murid saya yang istrinya melahirkan langsung meninggal. Saya cuma beberapa kata aja bilang, kamu harus bangga karena kamu telah dilewati oleh seseorang dalam kelahirannya, hanya butuh nongol saja ke sini untuk menyelesaikan utangnya dan sudah sempurna dia. Nangis ketika saya bilang begitu. Kamu diberi kehormatan oleh semesta untuk itu. Kenapa kita menunggu 90 tahun? Oh, dia udah sempurna nongol aja. Betul nggak tidak? Dan kita selama ini menangisi itu karena dibandingkan. Kok yang lain 90 tahun, ini baru 9 jam udah meninggal. Karena kita bandingkan, kita mau melakukan penilaian pada kerjanya semesta. Jadi kita pusing sendiri. Akibatnya itu yang membuat kita menolak. Sehingga semua orang harus menangisi kepergian dia. Yang kesadarannya rendah pasti menangis. Yang kesadaran tinggi malah justru bahagia. Itu perbedaan kesadaran itu. Kita menjadi menderita atau tidak menderita tergantung tingkat kesadaran kita. Lalu yang kedua, sudah terjawab sebetulnya tadi. Ya. Jadi bagaimana kita tahu? Sudah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah data kita. Jangan ada penolakan. Kita ketemu orang yang menipu, udah terima saja. Jangan-jangan kita pernah menipu dia di kehidupan yang dulu. Terima saja, nggak usah pakai pengacara, nggak usah lapor kemana-mana, nggak usah. Kalau memang harus balik lagi. Kalau tidak balik juga nggak apa-apa. Jangan fokus pada yang hilang, fokus pada yang akan datang. Saya ditipu orang pernah juga miliaran, dan saya tidak menyalahkan yang menipu. Saya salahkan diri saya karena saya bodoh. Jadi saya menyalahkan diri saya. Saya bodoh, buktinya masih gampang ditipu. Jadi saya harus memintarkan diri saya supaya tidak ditipu lagi. Dan saya tidak mau fokus pada uang yang hilang. Di rekening Allah lebih banyak uang yang akan datang pada saya. Karena kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Saya tidak mau memberi energi pada yang negatif. Sudah saya doakan aja semoga dia bisa bawa dan semoga berkah bagi dia. Gitu aja. Saya tidak mendoakan dia celaka, tidak. Dan saya cuman fokus pada yang akan datang dari Allah lebih besar lagi. Dan yang datang dari Allah sekarang, saya sudah tidak punya kemelekatan pada harta. Berbeda dengan yang dulu. Sehingga ketika datang saya bagikan, Habis sholat isya barusan langsung saya bagikan 100. Dengar kata jazakallahu khairan katsira itu bahagia sekali. Dan kalau uang taruh di dompet, di saku saya terus, saya tidak bahagia. Uang itu baru memberikan kebahagiaan ketika digunakan. Betul? Nah, udah uang jangan taruh di saku terus. Ada pertanyaan buat? Oke, tadi ya mengenai tanggal lahir. Ini juga sama pertanyaan sama yang di YouTube, soalnya ada yang menanyakan mengenai tanggal lahir yang nggak akurat gimana kalau misalnya ditebak sama orang tua atau orang tuanya lupa atau itu gimana? Jadi pembelajaran buat kita ketika kita sudah menjadi orang tua, ya, supaya kita tidak melakukan hal yang sama dengan orang tua kita dulu. Ya, gitu. Buat Anda yang tanggal lahirnya nggak yakin, nggak tahu gitu ya, yang kamu yakin tuh yang mana? Atau kalau ada yang ke saya, oh saya lahirnya bulan Juni tahunnya 1978, tapi saya ingat waktu itu hari Jumat Kliwon, dia bilang begitu. Tapi ketika saya cek bukan tanggal yang ini, sekarang cek ke googling, ya bulan Juni tahun 1978 Jumat Kliwon, cuman ada satu tuh di hari Jumat di sebulan kan, wah berarti tanggal 9, ya itu. Jadi tanya sama orang tua, waktu itu lahirnya hari apa? Pasti orang tua kita ngeh kalau hari lahir, hari. Terus ada lagi legi, ada apa gitu, pasti ada. Nah kamu lacak bro, di tahun, di bulan. Nah ketika kamu meyakini itu, tanya hatimu, dia yang akan yakin. Jangan pakai ini, tapi pakai ini. Ini guru sejati kita nih. Maka teman-teman latih untuk mendengarkan suara guru sejati. Inner teacher, inner guidance kalau bahasa kerennya. Dia gak pernah salah.
Ketika kita udah mulai pakai logika, mikir-mikir, nah itu udah bukan dia tuh. Jadi jangan dikuatkan yang ini ya bro ya. Bang, ternyata gue nggak yakin juga. Ya udah, KTP kamu yang biasa dipakai, berarti kan penuh dengan keyakinan. Optionnya itu. Ya, tenang kan masih ada nama lengkap, ya, yang di nasi putih nasi kuning tuh sama golongan darah kamu, gitu ya. Oke, Tiffany. Nah. Oke, satu lagi tadi Mas yang di belakang mau bertanya. Mangga, sebelum saya lanjut ke 2 pertanyaan terakhir dari YouTube dan dari Zoom. Kursi panas. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad. Pertanyaan saya sebenarnya tadi udah sedikit dibahas sama Kang Wendy. Tentang ini, kan membaca data diri itu salah satunya lewat tanggal lahir. Nah, kalau di Jawa, kan kita ada pembacaan karakter lewat weton. Cuman weton kan lebih ke hari sama neptu kan, dino sama neptunya. Nah, apakah weton ini salah satu cara dalam membaca diri juga bisa? Atau sama apakah pembacaan karakter lewat weton ini valid atau enggak gitu? Itu aja paling. Ahmad. Terima kasih. Tangan ikhlas buat Ahmad. Bang Wendy, silakan. Oh iya. Iya. Saya tidak mempelajari weton, jadi saya tidak akan menjawab apa yang tidak saya kuasai. Tapi yang jelas saya pernah baca-baca aja, itu was different ya, berbeda dengan yang dibahas ataupun diberikan di data diri. Gitu ya bro. Data diri itu buat Bapak Ibu ketahui, yang dibedah adalah bedah. Mungkin di luar sana ada, bahasanya profiling yang lain. Ya, saya nggak sebut merek-merek lah. Mungkin ada, tapi yang membedakan adalah yang dibedah di dalamnya. Pertama kita yang dibedah itu mulai dari pintu masuknya cara berpikir kita. Kalau data diri nih, dari cara berpikir itu bisa kemana-mana. Ada 19 poin, ya, mulai dari cara komunikasi, terus cara belajarnya, relaksasinya, bisnis apa yang cocok dan sesuai, terus karir apa kalau di pekerjaan, terus kalau buat anak, ya, kalau buat anak misalnya dia mau kemana, potensi diri terbaiknya termasuk diri kita, kelebihan, kekurangan, ya, tahu nggak kelebihan dan kekurangan Anda? Kesehatan, hubungan sosial dengan pasangan kita bisa, ya, yang cocok tuh yang mana, apalagi yang belum merit nih. Saran saya sebelum merit, ayo liatin kompas dirinya dia, cocok nggak buat Anda. Jangan sampai bentur nanti begitu jalan, gitu ya, kan harusnya disandingkan kata ayah. Ada, nanti ada, saya akan bantuin. Misalnya yang tipologik cocoknya apa, ada, ya. Jadi kelebihan kekurangan jangan sampai nggak tahu. Nah di situ udah dikasih tahu. Jangan sampai kelebihan, berat badan, kekurangan, syahwat, nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus benar-benar kelebihannya apa, kekurangannya apa. Gitu ya. Jadi ada 19 termasuk, ya harus kita kalau belajar tuh relax ya, senyum ya. Jadi ilmu masuk. Termasuk potensi kita ke depannya. Gitu ya. Arahan. Soal kita mau ambil atau enggak ya terserah kamu. Artinya kalau kita masuk ke situ ya, kayak kakak yang tadi ya. Ada komennya saya baca gini ya. Ketika sudah dibacakan itu data dirinya kompasnya, ini 99% saya. Ya Allah, 99% loh. Bukan 50, bukan 60, bukan 70. Di atas 90%. Enak gak? Stupid cost yang kita potong. Enak. Bang mahal, ada ya yang ketika saya posting ya di TikTok gitu ya. Itu kok ilmu harus bayar mahal gitu kan? Ya Allah. Kalau di sini saya mau jawab, boleh nggak saya jawab ya? Boleh ya, izin ya. Dirimu tuh sangat berharga. Ingat, harga kita tuh mahal, mewah. Ini makanya saya pakai barang-barang mewah. Kenapa? Karena saya menghargai diri, bukan buat pamer, bukan. Ini seharga mobil, satu. Tapi nggak perlu lah digituin. Tapi saya memakai ini karena saya menghargai diri saya sendiri. Seharga mobil satu. Ya. Jadi jangan lihat kesombongannya, lihat inspirasinya. Kalau kita menghargai diri kita sangat tinggi, maka kita akan dihargai tinggi juga. Kehidupan kita. Oh, dihargai kehidupannya, mahal. Oh, gak ada yang mahal. Jadi siapapun orang yang bilang bahasanya sudah mahal, ya udah habis perkara. Padahal ketika dia stupid cost itu banyak, itu lebih mahal lagi. Trauma itu gak bisa dihilangkan loh, kecuali sama orang yang memang ahlinya. Come to abang. Bismillah, nanti saya akan bantu. Ya, tapi jangan minta gratisan. Hukum alam, hukum pertukaran energi. Ya,
Einstein bilang energi nggak pernah hilang, tapi berpindah tempat atau berubah bentuk. Jadi kalau kita mau mendapatkan bahasanya materi, kemakmuran atau apapun itu, jangan bilang nggak butuh. Siapapun yang pernah bilang gua nggak butuh uang, maka jangan heran kalau sekarang kamu kesulitan uang. Kita perlu uang untuk bahasa ayah memberi. Nah rezeki itu ya ada 3. Rezeki itu maksudnya ya spesifik ke uang. Mau punya banyak uang? Kalau Anda bilang nggak mau nggak apa-apa, berarti memang Anda akan kesulitan terus. Karena dengan uang kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Setuju gak? Kalau diri kita aja kurang gimana mau memberi? Amsyong. Maka berlebihanlah. Mau? Bener mau? Pemirsa di rumah mau? Saya sharing. Ya. Rezeki itu ada 3 jenisnya, dapetinnya. 1 dengan kita mencari, bekerja, cari duit, cari uang. Kalau saya nggak mau cari uang, capek. Bener nggak cari duit capek nggak? Nah kata-kata duit sama uang aja energinya beda. Duit itu biasanya recehan. Uang itu, saya bekerja pernah di bank ayah 7 tahun. Saya kalau cairin uang tuh miliaran, 40 miliar biasa, 20 miliar biasa. Uang orang, tapi saya ngurus. Nyebutnya bukan duit, tapi uang. Karena nggak main di recehan. Nah ini kata-kata adalah kekuatan. Kata-kata adalah doa, betul banget. Maka hati-hati dengan kata-kata kita. Hati. Kalau di luar saya mainnya sekarang dengan Bitcoin saya nyebutnya bukan uang lagi. Money. Lebih luas lagi, lebih internasional, money. Ya 10.000 kecil lah. 10.000 kan selembar kita. 10.000 saya dolar berapa? Berapa tuh? 150 ya? Juta. Selembar 10.000 kalau kita mau. Ini saya mainin. Karena terbiasa otak ini masuk ke dalam bawah sadar saya, itu mudah semua. Maka siapapun Anda yang menganggap uang 10 juta itu besar, Anda gak akan pernah megang duit miliaran. Gak, benar. Yang Anda bilang 5 juta besar, gede, Anda gak akan megang duit miliaran seumur hidup. Benar. Bayangkan, rasakan seolah-olah Anda sudah memegang uang 10 miliar sekarang. Coba aja rasakan. Saya tanya, 5 juta gede atau kecil? Seret. Jadi rezeki itu yang pertama karena kita cari. Uang kita cari. Yang kedua adalah karena kita diberi. Pemberian dari Allah melalui tangan-tangan manusia. Maka Anda gak usah kerja di rumah aja, pasti ada yang ngasih kok. Tapi di bawah. Dan yang ketiga, rezeki karena kita memberi. Ayo, udah berapa banyak kita memberi hari ini? Dan ketika kita memberi, jangan anggap kita memberi. Karena kalau kita memberi, itu kita merasa punya kita. Maka kita memberi, ada punya gue. Jangan. Tapi ketika kita memberi, niatkan kita adalah mengembalikan. Lega. Memberi uang. Bukan punya saya, tugas saya adalah mengembalikan. Oke, kita permainan ya, biar semangat ya. Permainan. Ini apa, duit? Uang. Iya, pinter, udah cepet ya nangkepnya. Tepuk tangan buat Anda semua lah. Yeah. Uang ya, nanti dari uang naik ke money. Nanti lingkupnya lebih besar lagi. Saya mau tanya dulu, Allah ada berapa? Benar gini jawabannya ya? Ya Allah. Saya ulang lagi, Allah ada berapa? Udah mulai ragu. Ketaker ya. Padahal saya pakai meta model ya. Saya pengen lihat keyakinan teman-teman. Yang di rumah juga jawab dengan yakin. Allah ada berapa? 1. Inilah permasalahan orang-orang kita ya. 1 di mulut doang. Gak ada tindakan. Selaras antara ucapan, pikiran dan tindakan kita, baru itu begini kita. Banyak orang ngomong doang, gak ada tindakannya. Ngerti gak maksud saya? Saya ulang, Allah itu berapa? Allah itu berapa? Lihat tangannya. Allah itu berapa? Nah ini baru tindakan. Kalau Allah itu berapa? Satu. Di mulut doang. Di pikiran doang. Mana tindakanmu bro, sis? Ayo dong bertindak, action. Ngomong doang mah gak akan jadi kenyataan. Nah inilah tindakan kita. Allah itu ada berapa? Nah jangan pernah lupa. Ada tindakan kita di situ. Got it? Paham? Ucapan, pikiran dan tindakan selaras. Anda akan berhasil. Apapun itu. Mau ada 3 kodok di pinggir kolam. Yang satu mau nyebur nih ayah. Ibu, bapak mau nyebur, tengahnya kolam basah. Apa air? Yang satu mau nyebur. Pertanyaan saya, sisa di pinggir kolam ada berapa? Ada 3 pinggir kolam.
Yang satu mau nyebur ke dalam kolam, ada airnya basah. Sisa di pinggir kolam ada berapa? 3 atau 2? Ada yang 2, ada yang 3. Jawabannya adalah 3. Kenapa? Pan baru mau. Mau kurus? Nggak akan kurus kamu. Maunya doang, nggak ada tindakan. Nggak jaga pola makan, olahraga. Mau kaya? Nggak akan. Orang nggak nyari Allah pekerjaannya. Kerjaannya buat ketakutan sendiri, ya. Oke. Mau uang? Nah, maunya doang. Ntar dulu sini kamu sini biar masuk kamera. Ini baru tindakan, paham nggak? Ya boleh tepuk tangan. Mau. Mana kamera biar kelihatan? Oke, mundur. Ya Allah. Sini kak. Iya. Ya boleh. Mau uang? Maunya doang. Dia langsung ngacir. Mau ya. Gitu tos dulu dong kita. Namamu siapa? Arista. Arista. Ini untuk kamu. Dari mana? Dari Bandung. Bandung. Oke, tepuk tangan buat Arista. Silakan boleh kemana. Wah, enak banget. Gampang nggak? Yang hadir di sini dapat uang. Ayo, makanya pada datang ke Masjid Miskat. Gampang nggak nyari uang? Nyari uang. Bentar, saya mau. Gampang kan nyari uang? Jangan bilang sulit. Gampang banget. Ya gampang, jangan nyari uang, dapetin uang. Kalau saya bikin uang saya untuk bekerja buat saya, kalau saya gitu. Itu kerja cerdas. Jadi jadikan uang bekerja buat kita. Makanya perlu modalnya uang. Ya. Siapa yang mau uang? Siapa nama bro? Diki, Bang. Diki. Oke, Diki dari mana? Dari Ciparai, Bang. Ciparai, bagus. Tepuk tangan dulu buat Diki. Tapi kesempatan gak datang 2 kali. Ya, kasih tepuk tangan ikhlas buat Diki. Ya, gak datang 2 kali. Kesempatan hanya 1 kali. Jangan pernah lupa itu filosofi kita. Ingat kalau ada kesempatan langsung ambil. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Ingat ya teman-teman. Jadikan ini. Kalau dibilang Allah itu berapa? 1, langsung bergerak atau apapun. Oke? Kesempatan gak datang 2 kali, ingat. Jadi ketika ada kesempatan datang. Jalani, action. Siapa yang mau uang? Ya. Buat kamu. 1 aja. Ya enggak? Artinya apa? Nih gua kasih 2 deh. Mukanya udah mupeng dengan duit. Halo. Namamu siapa, Bro? Ahmad. Oh, yang tadi Ahmad. Ini buat kamu. Tepuk tangan buat Ahmad ya. Dan kesempatan itu, peluang itu akan datang bagi orang yang gigih, pantang menyerah. Dia pantang menyerah, hajar lagi. Tadi yang maju di sini, maaf ya sebagai contoh, dia menyerah. Nggak maju lagi 2 kali. Nggak maju lagi, karena dia menyerah. Garet paham? Ya, jangan pernah menyerah, hajar lagi. Satu hari Rasulullah itu ketemu sama ibu-ibu dan bukan ibu, tapi seorang gadis, karena dia belum punya anak, jadi belum dipanggil ibu. Dan dia dinyatakan bahasanya tuh garisnya adalah tidak akan pernah punya anak. Oke, gak akan pernah punya anak. Oke, waktu berlalu terus ternyata setelah beberapa tahun kemudian diketemu lagi ibu tersebut, ternyata dia sudah punya anak, bahkan lebih dari 1. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah tanya, bukannya itu ditakdirkan tidak punya anak, tapi kata Rasulullah apa? Rahmat Allah mengalahkan takdir. Kenapa? Karena ibu itu ketika divonis tidak punya anak, dia tidak pernah putus asa. Niat dia untuk memberi dan terus menjadi manfaat buat semua orang. Dia terus aja memberi tanpa mengharapkan anak. Terus dia memberi. Bikin mah jalan terus ya, tetap ya. Jadi akhirnya ketika rahmat Allah itu didapatkan sama dia, ternyata dia bisa punya anak loh. Makanya teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada, jangan pernah menyerah. Kerjakan semua apapun itu, kita buat kepanjangan tangan Allah. Dan jadilah di bidang kita, di bidang yang sangat kita sukai, sehingga bekerja itu dengan ikhlas ya. Ada 3 hal. Kalau Anda mau berkelimpahan secara materi uang, ingat kita butuh buat memberi. Kenapa? Kita harus mimpi besar supaya bisa dibagi-bagi. Kenapa kalau mimpinya kecil, buat diri sendiri aja kurang. Mau kan menjadi manfaat? 3 hal yang gak boleh Anda pelit, kita pelit gak boleh, ini 3. Semakin kita pelit, semakin melarat, semakin sengsara. Yang pertama, ya, nggak boleh dihemat uang yang buat kesehatan diri, apalagi pelit buat kesehatan diri. Semakin kita pelit sama kesehatan diri, semakin sengsara kehidupan kita dan keluarga. Buat kesehatan diri, termasuk kesehatan badan, tubuh, pikiran, dan hati batin. Ya, belajar, terus belajar. Itu juga bagian dari kesehatan jiwa dan pikiran kita, mental dan spiritual. Jangan pernah pelit buat badan, buat apa istilahnya, makanan apa, buat kesehatan. Jangan pernah pelit. Yang kedua,
Jangan hemat apalagi pelit uang yang buat orang tua kita. Semakin kita hitungan, semakin kita hemat, oh gue aja kurang nih, bagaimana gue kasih nyokap gue, bokap gue. Semakin Anda pelit, semakin Anda hemat, akan semakin susah juga rezeki yang masuk uang. Ada berapa? Ada. Angkat tangan yang masih punya ibu di sini. Di pemirsa di rumah. Makmurkan ibumu. Ya, pemirsa juga makmurkan ibumu. Kalau ada seseorang yang nasibnya masih ngeblangsak, masih susah, masih ruwet, ya, nasib itu dari ibu, nasab dari ayah. Berarti kalau nasibnya masih ruwet, masih sungsang sumbul, masih melarat, ada masalah dengan ibunya. Karena garis nasib dari ibu, nasab dari ayah. Maka perbaiki hubunganmu dengan ibu. Makmurkan ibu, mumpung ibu masih ada. Saya udah nggak punya ibu. Satu-satunya yang saya miliki waktu beberapa bulan lalu adalah ibu mertua. Tapi beliau juga sudah berpulang. Mumpung masih ada, makmurkan. Gak usah nunggu besok. Jangan kasih Al-Fatihah kalau buat orang yang masih hidup. Al-Fatihah. Kasih hadiah. Kalau orang udah meninggal, baru kasih Fatihah. Tapi yang masih hidup mah kasih hadiah. Ya, jangan pernah pelit buat ibu. Dan yang ketiga, jangan kamu hemat, apalagi pelit yang buat belajar, mengupgrade diri kita. Bagi punya anak, yang Anda punya anak, sekolahkan, ya. Jangan hitung-hitung biaya. Insya Allah dapat. Bismillah, dapat. Dan buat diri kita yang udah nggak sekolah, tetap harus belajar. Ini yang namanya belajar. Ada seminar, ada workshop, ada juga training. Dan ketika belajar, itu investasi sebenarnya. Kita bukannya bayar, tapi investasi. Bang Wendy, kenapa ilmu harus bayar? Saya ilmu nggak pernah saya jual belikan ilmu saya. Saya belasan tahun, puluhan tahun ilmu saya ilmu barat dulu, baru balik ke ilmu timur kita di leluhur sini. Saya pelajari hipnosis, hipnoterapi, ya, neuroscience, mind power, kekuatan pikiran. Setelah saya rasa cukup, saya kembali ke timur. Bukan cukup belajarnya, lumayan, ya kan? Ya, saya kembali ke ilmu timur, berguru kemana-mana, sehingga saya ketemu dengan ayah guru. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ilmu itu nggak akan, yang kita bahasanya bukan kita beli, tapi kita investasi. Itu nggak akan pernah hilang. Maka bayaran saya bisa mahal, ya karena saya punya ilmunya. Tapi ilmu saya nggak pernah jual belikan. Kalau dibilang ilmu Bang Wendy mahal, enggak. Ya memang mahal, karena Anda mahal, Anda berharga. Setuju? Tapi bukan ilmu yang saya perjualbelikan. Ilmu itu adalah punya Allah, titipan Allah. Ilmu ini bekal saya di keabadian. Yang saya tidak boleh kasih murah. Anda juga begitu kalau punya ilmu sesuatu. Adalah ada dua hal, ekspertis dan waktu. Ekspertis itu keahlian Anda. Anda bisa ahli di bidang ini, itu perjalanan puluhan tahun, betul? Dan itu nggak boleh dikasih gratis sama orang. Murah aja jangan. Dan waktu yang diberikan. Anda punya ekspertis, kasih ilmu ke orang, waktu itu nggak pernah bisa di rewind. Artinya ketika Anda harus bersama orang yang dicintai, tapi Anda meluangkan waktu buat orang-orang itu harus dihargai dan itu mahal. Setuju? Jadi kalau Anda lihat ke saya, kenapa Bang Wendy selalu ada biayanya? Bukan buat saya, itu buat Anda menghargai dirimu sendiri. Kalau Anda mintanya gratisan terus, maka Anda juga akan dihargai murah kehidupannya. Dan ada hukum pertukaran energi. Sejak zaman Rasulullah pun kita diajarkan, ketika ada di majelis seperti ini, pernah lihat ada keropak-keropak amal itu? Infak? Nah itu untuk pertukaran energi kita. Jadi jangan pelit sama diri. Ya, mau berkelimpahan, lakukan itu. Insya Allah itu akan membuka jalur-jalur kekayaanmu. Kita wajib kaya, kita wajib memberi, biar bisa memberi kepada makin banyak orang. Gitu ya, Tefani, ayah. Oke, kita masih ada 3 pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan selanjutnya dari Bima Fazanapis, ini ada di YouTube. Beliau bertanya, apakah matriks ilahi terkait DNA sama dengan tali Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran surat Al-Imran ayat 103. Mohon pencerahannya ya. Quran surat Al-Imran ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wazkuru nikmatallah alaikum idh kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Jadi tali Allah yang sesungguhnya itu adalah nikmat. Banyak yang mengatakan tali Allah itu agama. Menurut saya salah memahami ayat itu.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kepada tali Allah seutuhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wazkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Yang akan mengikat kita dengan Allah itu adalah nikmat, pengalaman bersama Allah. Itu nikmat yang sesungguhnya. Nah sekarang kalau ada orang yang bertanya, apakah matriks ilahi itu ya sama dengan DNA? Apa sih matriks ilahi? Kalau saya jelaskan dalam bahasa kuantum, fisika kuantum itu ruwet. Tetapi saya cuma ingin menjelaskan bahwa sebetulnya semua yang diciptakan oleh Allah di semesta ini hanya sedang membuktikan bahwa Dia adalah seorang pencipta. Bahwa Dia adalah pencipta. Allah tidak layak disebut pencipta kalau tidak membuat ciptaan. Sama dengan seorang pelukis tidak bisa mengklaim dia seorang pelukis kalau belum membuat lukisan. Makanya Allah berfirman dalam diskusi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan itu kamu bisa mengenali aku. Jadi sebenarnya yang namanya matriks ilahi itu bukan hanya DNA. Semua yang diciptakan Allah itu adalah matriks ilahi. Karena apa? Profesor Masur Emoto bertemu Tuhan lewat air. Profesor Kazuo Murakami bertemu Tuhan lewat DNA. Mungkin ada ilmuwan lain yang begitu dalam pengetahuan tentang ciptaan Allah, dia juga bisa bertemu Tuhan. Ada teman saya dokter gigi, saking banyak pasiennya, dia itu terkagum-kagum dengan bentuk gigi. Setiap pasien giginya lain-lain, dan dia sampai tidak bisa menghitung berapa varian bentuk gigi. Sampai dia mengatakan, aku bertemu Tuhan setiap kali melihat susunan gigi manusia. Betapa luar biasa Tuhan. Apakah susunan gigi bukan matriks ilahi? Semua matriks. Semua yang diciptakan itu matriks. Karena semua yang diciptakan itu menunjukkan eksistensinya Dia. Karena Dia bermanifestasi menjadi ciptaannya. Jadi ketika kita sudah bisa melihat wajah Allah di mana-mana dalam segala perwujudan, baik yang batin maupun yang lahir, berarti kita sudah ketemu matriks. Dan saat kita bertemu matriks ilahi, berarti kita sudah ketemu dengan nikmat Allah. Itulah yang namanya habl, itulah tali. Jadi tali Allah yang sebenarnya itu adalah penghubung. Apapun yang kita lihat selalu terhubung kepada Allah. Bahkan melihat orang yang jahat pada kita pun, kita melihat di belakangnya dia sedang menguji kita. Itu pernah terjadi pada Nabi Muhammad loh. Saat beliau dilempari di Taif itu oleh orang sekampung, kan dibilang sesat. Nabi Muhammad cuma berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, dia melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu apa yang aku ajarkan. Dan mereka tidak mau tahu. Turunlah ayat. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan mereka, yang melempar adalah aku, kata Allah. Langsung tersujud Nabi Muhammad karena dia melihat di belakangnya adalah Allah yang sedang mengajari kekuatan pada dia. Keren kan? Itu matriks. Itu matriks ilahi. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kamu malingkan wajah, kalau di situ kamu bisa mendapati wajahku, berarti kita sudah ketemu tali itu. Ketemu tali. Itu. Subhanallah, berarti apapun kejadiannya, ketika kita memaknai semuanya itu ada Allah, kita ketemu sama tali Allah ya Ayah. Oke, luar biasa banget. 2 pertanyaan terakhir dari Ibu Rita Yusmiawati dari Zoom. Beliau bertanya bagaimana memaksimalkan potensi diri yang kita miliki agar jika sudah tahu data diri dan kompas kehidupan kita berakhir pada takdir yang baik. Lalu yang terakhir, apakah apabila ada anak yang IQ-nya rendah sekali bisa dibina sesuai data dirinya sehingga bisa mandiri nantinya? Iya. Yang pertama tadi, kalau ingin menciptakan akhir yang baik, ciptakan aja sebab yang baik. Sebetulnya data diri itu hanya instrumen. Itu bukan modal utama. Modal utamanya tetap aja tekad. Cuman ketika instrumen ini digunakan dengan semestinya, diberangi dengan tekad yang bagus, dengan niat yang mulia,
pasti akibatnya akan baik. Dan akibat yang baik itu bukan takdir yang baik yang dibuat oleh Tuhan, tapi itu adalah takdir yang dibuat oleh kita sendiri. Tuhan itu katalisatornya, dia fasilitatornya, yang memfasilitasi niat kita terwujud. Itu. Kemudian yang kedua, apakah anak dengan IQ yang sangat rendah bisa nantinya mandiri ayah dan baik? ya, makanya jangan tes IQ. Baca data diri. Tes IQ itu nanti mengklasifikasi. Ada anak yang pintar, ada anak yang bodoh. Semua manusia datang ke semesta ini direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Dan tidak ada satu manusia pun yang datang ke semesta ini untuk disia-siakan oleh semesta. Tidak. Semua itu punya peran. Maka tes IQ yang mengatakan ini rendah itu sudah menghinakan ciptaan Allah. Oleh karena itu, baca data diri. Siapa tahu, memang disuruh baca, disuruh ngitung matematika lambat. Siapa tahu kakinya jenius, bisa ngolah bola. Dikasih kalkulus, integral, diferensial, pusing itu lihat huruf-hurufnya juga. Siapa tahu dia dikasih kecerdasan di telunjuknya untuk memetik gitar. Saya punya teman saya, tidak lulus-lulus fisikanya, ternyata memetik gitarnya cerdas dan sekarang jadi pemusik. Apa kita mau mengatakan dia itu bodoh gitu? Salah tempat. Makanya nggak usah lah tes-tes kayak gitu, hanya menghinakan anak kita. Kalau mau baca data diri, karena dia punya potensi. Itulah pentingnya data diri. Makanya saya tidak menggunakan bahasa tes itu enggak. Saya menggunakan data diri. Karena apa? Setiap kita tuh hebat dan setiap kita itu punya hak untuk bahagia. Karena Tuhan menyediakan kesempatan yang sama buat semua orang. Mau gak kita? Seperti tadi. Mau uang? Semua mau, tetapi tidak ada yang lari ke sini. Hanya lari ke sini yang bisa mendapatkan uang. Jadi tidak cukup mau saja. Kalau Anda pergi ke toko sepatu, lihat sepatu mahal dan kemudian dipegang, wah mahal. Anda tidak akan balik lagi ke situ dan tidak akan pernah memakai sepatu mahal itu. Tapi kalau begitu Anda pegang, saya pasti kebeli. Anda akan datang lagi bawa uang yang setara dengan itu. Berpikir mahal berarti kita tidak akan pernah menggunakannya. Tapi kalau berpikir kebeli, pasti bisa. Jadi sebetulnya pikiran kita yang membatasi Tuhan selama ini. Begitu diajak, bulan depan kita umroh sama saya. Langsung lihat saldo kamu. Apa yang terjadi? Uang dari mana? Dan Tuhan dibatasi. Kenapa sih tidak mengatakan yes, pasti ada rezekinya? Kenapa tidak mengatakan yang positif saja? Mengatakan yang kita mau, daripada mengatakan yang kita tidak mau. Saldo Allah tidak pernah ada negatifnya. Yang negatif itu saldomu. Jangan ukur Allah dengan ukuranmu. Ukurlah Allah dengan ukuran Allah. Dia maha segalanya. Semua menjadi sangat mungkin. Saya praktekkan yang gini-gini di komunitas saya. Saya praktekkan, bukan hanya dibicarakan. Saya praktekkan. Saya duduk di depan sebuah rumah pakai celana kolor karena sedang ngawasi orang kerja. Dalam batin saya bilang begini, wah kalau orang tinggal di sebelah sini rumah saya jadi kelihatan dong rahasianya di dalam. Mending kalau rapi, kalau berantakan malu dong sama tetangga. Baru ngomong begitu, itu yang punya rumahnya datang itu, Pak, kata, barangkali mau beli rumah ini. Nawarkan. Memang mau langsung aja saya kayak yang banyak uang. Kemudian beliau mengatakan, mulut saya langsung nawar. Bagaimana kalau X kurangi sekian? Mangga Pak. Waduh, saya lari ke rumah. Itu rumah dikasih sama kita harganya segitu. Cuma 4 hari kebayar. Kalau kita berpikir mahal, nggak akan kebayar. Kalau kita berpikir kebeli, kebayar. Makanya kalau di rumah ada berita dari orang yang kerja di rumah, Pak, beas naik, aya keneh nu jual beasna. Aya Pak, tenang, duit mah menang peruri, beas mah darmalan Allah. Cengek Pak naik, cengek mah hese, can aya bisa nyieun nepi ka ayeuna. Duit mah bisa nyieun. Sampai sekarang tidak ada yang bisa bikin cengek palsu. Duit palsu mah banyak, betul nggak? Iya, gigi palsu banyak, walaupun belinya harus pakai uang asli. Paham ya?
Jadi udah, sekarang rubah cara berpikir kita. Jangan pernah batasi Allah. Jadi anak yang seperti tadi dianggap oleh hasil tes itu IQ-nya rendah. Saya yakin kesempurnaan manusia itu ada kekurangannya, ada kelebihan. Anak ini punya kelebihan. Cuman karena tesnya tes kekurangan, kelebihannya nggak kelihatan. Betul? Oke. Saya kira itu dulu deh, udah jam 10 ya, waktunya tidur. Ya, karena hak tubuh kita pun harus kita berikan. Baik, terima kasih untuk Bang Wendy yang telah yang kedua kali menemani saya di forum ini. Semoga ilmu yang diberikan malam ini menjadi ilmu yang berkah dan menjadi syafaat buat mereka yang mau mengamalkannya.